Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitriandayani akan mempresentasikan tentang televisi satelit sebagai media transmisi dalam sistem komunikasi. Ada pembahasannya yaitu ada model sistem komunikasi, media transmisi, komponen teknik, transponder dan antena, karakteristik dan perbandingan media, elemen visualisasi dan aplikasi praktis. Yang pertama itu ada model sistem komunikasi. Yaitu ada sumber dari pemancar, ya ada produksi konten. Konten televisi dibuat oleh studio atau penyedia layanan, termasuk program hiburan, berita, dan edukasi dengan memperhatikan kualitas dan target audiens. Selanjutnya, konversi sinyal. Konten diubah menjadi sinyal elektronik menggunakan teknologi encoding untuk memastikan kompatibilitas dengan sistem transmisi satelit. Selanjutnya, penguatan sinyal. Sinyal yang dihasilkan diperkuat oleh pemancar agar dapat menjangkau satelit dengan kualitas yang tetap terjaga. Selanjutnya ada saluran transmisi, yaitu ada satelit sebagai media. Satelit bertindak sebagai stasiun relay yang menerima, memperkuat, dan memancarkan kembali sinyal ke area geografis yang luas, mencakup hingga beberapa negara. Ya, selanjutnya ada perambatan sinyal. Sinyal dipancarkan dari bumi ke satelit melalui uplink, kemudian dikirim kembali ke bumi melalui downlink, melewati lapisan atmosfer dengan teknologi yang minimal mengurangi kualitas sinyal. Yang ke- yang selanjutnya itu orbit geostasioner. Satelit digunakan di orbit geostasioner untuk tetap berada di posisi relatif terhadap lokasi pemancar, memastikan transmisi sinyal yang stabil. Kemudian penerima dan tujuan. Ada antena penerima, penggunaan menggunakan antena parabola untuk menangkap sinyal yang dikirim oleh satelit dan meneruskannya ke perangkat televisi. Saatnya decoding sinyal, sinyal diterjemahkan oleh decoder atau set-top box untuk menghasilkan konten audio visual yang sesuai dengan format yang dapat ditampilkan oleh televisi. Yang ketiga itu konten siap konsumsi. Setelah decoding, penggunaan dapat menikmati program televisi dengan resolusi yang tinggi dan suara yang jelas sesuai dengan standar digital saat ini. Yang kedua yaitu media transmisi. Adapun teknologi gelombang mikro yang frekuensi tinggi, gelombang mikro beroperasi pada frekuensi tinggi, memungkinkan transmisi data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Kemudian durabilitas sinyal, karena panjang gelombangnya yang pendek, sinyal gelombang mikro lebih tahan terhadap gangguan atmosfer dibandingkan jenis gelombang lainnya. Selanjutnya, aplikasi satelit. Gelombang mikro digunakan untuk menghubungkan antena penerima di bumi dengan satelit di luar angkasa, menjamin komunikasi jarak jauh yang stabil. Selanjutnya, frekuensi pita C dan pita KU. Pita C itu memiliki jangkauan frekuensi antara 4 sampai 8 dan digunakan untuk transmisi yang lebih tahan cuaca, cocok untuk wilayah dengan curah hujan tinggi. Sedangkan pita KU beroperasi pada rentang frekuensi 12 sampai 18 dengan kapasitas yang lebih besar, sering digunakan untuk layanan televisi berdefinisi tinggi. Kemudian tantangan frekuensi. Pita KU lebih rentan terhadap gangguan cuaca dibandingkan pita C, sehingga membutuhkan teknologi mitigasi untuk menjaga kualitas transmisi. Selanjutnya ada uplink dan downlink. Yang pertama itu ada uplink, proses transmisi data dari stasiun bumi ke satelit melalui gelombang mikro yang kemudian diproses dan diteruskan sesuai dengan antena tujuan. Yang kedua downlink, tahap penerima sinyal dari satelit oleh stasiun bumi atau receiver memungkinkan televisi satelit menampilkan konten sesuai permintaan pengguna. Nah, kedua frekuensi ini nanti bakal terkoordinasi atau koordinasi sinyal yang koneksi uplink dan downlink harus selaras untuk menghindari interferensi atau gangguan terhadap kualitas siaran. Yang ketiga, komponen teknis transponder dan antena. Nah, peran transponder penerimaan sinyal, transponder itu berfungsi menerima sinyal dari stasiun bumi, baik uplink untuk siaran maupun data komunikasi. Pemrosesan sinyal, setelah diterima, sinyal diubah melalui amplifikasi dan konversi frekuensi agar dapat disalurkan kembali. Selanjutnya, pengiriman ulang. Sinyal yang diproses dikirimkan ulang ke bumi memungkinkan distribusi ke antena menerima dan berbagai lokasi. Kemudian mekanisme antena dan piringan antena. Yang pertama itu ada penangkapan sinyal, refleksi dan fokus, dan posisi dan kalibrasi. Penangkapan sinyal, antena parabola ini memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal dari satelit di orbit
geostasioner dengan presisi tinggi, refleksi dan fokus piringan antena yang dirancang untuk memfokuskan sinyal ke titik penerima LNB, memastikan kualitas transmisi optimal. Kemudian posisi dan kalibrasi. Penyesuaian sudut parabola sangat penting untuk menangkap sinyal dengan daya maksimal, menghindari interferensi. Selanjutnya ada enkripsi dan konversi sinyal. Enkripsi, sinyal diacak untuk melindungi konten dari akses tidak sah, mendukung privasi dan keamanan data selama transmisi. Kemudian kompresi data, teknologi seperti MPEG digunakan untuk mengurangi ukuran data tanpa mengurangi kualitas siaran, memungkinkan efisiensi pemakaian bandwidth. Selanjutnya deskripsi akhir. Penerima satelit menggunakan kode khusus untuk mendekripsi konten yang dienkripsi, memberikan akses sesuai otorisasi. Kemudian keempat, karakteristik dan perbandingan media. Nah, keuntungannya di tiga, yaitu jangkauan luas, sinyal andal, efisiensi infrastruktur. Yang pertama itu jangkauan luas. Televisi satelit mampu menjangkau wilayah terpencil dan sulit dijangkau, menjadikannya solusi ideal untuk daerah pedalaman dan pulau-pulau terpencil. Yang kedua, sinyal andal. Kualitas transmisi televisi satelit cenderung stabil, bahkan di lokasi dengan infrastruktur komunikasi darat yang terbatas. Yang ketiga, efisiensi infrastruktur menekankan bahwa satu satelit bisa melayani jutaan pengguna tanpa perlu tarik kabel baru di setiap rumah. Kekurangannya ada pun tiga kekurangannya, yaitu gangguan cuaca, biaya, dan latensi. Gangguan cuaca, sinyal televisi satelit dapat terpengaruhi oleh hujan deras atau badai yang menyebabkan gangguan penerimaan siaran. Yang kedua, biaya. Investasi awal untuk perangkat satelit, antena, parabola, dan receiver, dan biaya langganan biasanya lebih mahal dibandingkan teknologi lain. Yang ketiga yaitu ada latensi, waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mengirim ke satelit dan kembali ke penerima dapat menyebabkan latensi terutama dalam aplikasi interaktif atau siaran langsung. Kemudian ada analisis ringkasan, itu fleksibilitas lokasi, berbeda dengan fiber optik yang terbatas jalur kabel. Satelit dapat diakses diakses di mana saja selama ada pandangan ke langit line of sight. Kemudian analisis biaya. Biaya awal satelit dan peluncuran memang tinggi, namun biaya operasional per pengguna jauh lebih rendah untuk cakupan skala nasional. Selanjutnya, akurasi layanan. Sangat ideal untuk penyiaran satu arah broadcasting, namun memiliki keterbatasan untuk komunikasi dua arah yang butuh respon cepat, game atau VoIP. Yang kelima yaitu ada elemen visualisasi. Ada eh, ini termasuk alur kerja sistem satelit ada tiga, yaitu aliran data, komponen utama, fungsi satelit. Aliran data memahami alur data aliran data dari sumber awal menuju satelit yang kemudian diteruskan ke penerima. Yang kedua, komponen utama mengidentifikasi elemen seperti stasiun bumi, satelit, geostasioner, dan antena parabola penerima. Yang ketiga, fungsi satelit menekankan peran satelit sebagai stasiun relay di luar angkasa yang memperkuatkan sinyal untuk jangkauan geografis yang luas. Kemudian anatomi satelit dari struktur luar mencakup elemen eksternal, maaf, dari struktur luar mencakup elemen eksternal utama seperti panel surya sebagai sumber energi dan antena komunikasi sebagai alat transmisi sinyal. Kemudian komponen internal berisi perangkat krusial di dalam satelit seperti transponder untuk pemrosesan sinyal dan unit pengendali thermal untuk menjaga suhu perangkat. Kemudian yang tiga itu fungsi spesifik, sinergi antar komponen ini memastikan satelit tetap beroperasi secara kontinu di orbit dan menjaga kualitas komunikasi data yang dikirimkan ke bumi. Selanjutnya peta jejak. Itu ada cakupan wilayah, menentukan jangkauan geografis di mana layanan satelit dapat diakses secara merata di berbagai benua tanpa hambatan infrastruktur darat. Zona efektif menganalisis area operasional yang paling optimal untuk transmisi data guna memastikan kualitas sinyal yang stabil di seluruh titik distribusi. Selanjutnya, visualisasi global. Distribusi layanan secara mendunia yang memungkinkan konektivitas antar wilayah atau benua, yang menjadi keunggulan utama sistem komunikasi satelit.
Adapun diagram uplink dan downlink, yaitu ada aliran sinyal, proses transmisi dua arah yang mencakup pengiriman data dari stasiun ke satelit uplink dan pendistribusian kembali sinyal tersebut ke perangkat penerima di bumi atau disebut dengan downlink. Yang kedua itu ada frekuensi optimalisasi teknis di mana frekuensi sinyal uplink diatur lebih tinggi daripada downlink. Hal ini krusial untuk mencegah interferensi dan memastikan sinyal tidak saling bertabrakan saat beroperasi. Yang ketiga yaitu ada segmentasi sistem. Diagram ini membagi sistem menjadi tiga bagian utama, yaitu space segment, satelit, ground segment, pusat kontrol, dan user segment, pengguna akhir yang bekerja secara terintegrasi. Selanjutnya, pengoperasian transponder. Ada pemrosesan sinyal menunjukkan cara transponder menerima, mengubah, dan mengirim ulang sinyal. Yang kedua itu frekuensi pembawa yang menjelaskan peran frekuensi uplink dan downlink dalam proses ini. Kemudian ada kategorisasi, memvisualisasikan tipe transponder seperti analog atau digital dalam satelit komunikasi. Selanjutnya, karakteristik pita frekuensi. Pita SIM menampilkan frekuensi operasional untuk transmisi satelit yang lebih tahan terhadap gangguan cuaca. Pita KU menawarkan kapasitas lebih tinggi tetapi lebih sensitif terhadap cuaca buruk. Selanjutnya, keefektifan. Pita C lebih efektif untuk penyiaran skala nasional di daerah tropis, sementara pita KU paling efektif untuk layanan direct to home, berkualitas tinggi dengan antena penerima yang lebih kecil. Selanjutnya analisis dampak cuaca ada tiga, yaitu gangguan cuaca, fenomena rendaman, hujan, salju, dan awan tebal itu menyebabkan penyerapan energi gelombang mikro yang secara langsung menurunkan kekuatan sinyal atau disebut dengan rain fade. Yang kedua, sensitivitas frekuensi menunjukkan bahwa pita frekuensi tinggi seperti pita kau jauh lebih rentan terhadap gangguan cuaca dibandingkan pita C yang lebih stabil di segala kondisi. Yang selanjutnya yaitu mitigasi teknis, penggunaan fitur uplink power control atau beralih ke pita C menjadi solusi utama untuk menjaga kontinuitas layanan saat cuaca ekstrim. Yang keenam yaitu aplikasi praktis, yang dimana ada tiga penyiaran, misalnya ada tiga penyiaran acara olahraga. Yang pertama itu cakupan global, televisi satelit memungkinkan penayangan langsung acara olahraga ke seluruh dunia, mempertemukan audiens dari beragam lokasi. Yang kedua itu kualitas tinggi, teknologi satelit mendukung resolusi tinggi dan transmisi stabil, memastikan pengalaman menonton yang optimal bagi penggemar. Yang ketiga itu ada sinkronisasi waktu. Liputan langsung yang disiarkan secara real time memungkinkan penonton menyaksikan pertandingan serempak tanpa penundaan. Kemudian komunikasi bencana, informasi darurat, televisi satelit menyediakan akses informasi penting dalam bencana seperti peringatan cuaca ekstrim atau instruksi evakuasi. Selanjutnya, ketahanan jaringan. Dibandingkan dengan jaringan terestrial, transmisi satelit tetap berfungsi meskipun infrastruktur lokal rusak parah. Selanjutnya, koordinasi bantuan. Penyiaran satelit mendukung komunikasi di lokasi terpencil untuk membantu tim penyelamat dan distribusi bantuan kemanusiaan. Ada tiga cakupan area terpencil, yaitu dari akses media, wilayah terpencil mendapatkan layanan televisi satelit yang menghubungkan mereka dengan berita, hiburan, dan pendidikan. Kemudian infrastruktur minimal, satelit mengurangi ketergantungan pada jalur kabel atau antena tradisional di daerah dengan keterbatasan akses teknologi. Selanjutnya, pemutusan kesenjangan. Televisi satelit membantu mengurangi kesenjangan komunikasi antara daerah, perkotaan, dan pedesaan yang terisolasi. Nah, dari kesimpulannya, yaitu televisi satelit merupakan media transmisi yang krusial dalam sistem komunikasi modern karena kemampuannya menjangkau wilayah geografis yang luas, termasuk daerah terpencil yang sulit diakses oleh infrastruktur kabel. Melalui pemanfaatan orbit geostasioner dan teknologi gelombang mikro, sistem ini mampu mendistribusikan konten digital berkualitas tinggi secara stabil, meskipun menghadapi tantangan teknis seperti latensi dan kerentanan terhadap gangguan cuaca pada pita frekuensi tertentu. Televisi satelit tetap menjadi solusi unggul dalam hal skalabilitas dan ketahanan jaringan. Pada akhirnya,
Teknologi ini tidak hanya berperan sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam komunikasi bencana dan upaya penghapusan kesenjangan informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dengan baik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.